Di tahun 2026, Jerman resmi mengubah aturan pajak dan gaji minimum secara besar-besaran. Ada yang makin untung, tapi ada juga yang bakal bayar asuransi lebih mahal. Apa aja sih perubahannya? Jadi simak video ini sampai habis. Halo teman-teman, mau kuliah kerja atau ikut program Ausbildung ke Jerman? Langkah pertama lo dimulai dari sini. Gua kolaborasi bareng Verba Jerman Edu buat buka pendaftaran kelas bahasa Jerman level A1 intensif. Di kelas ini, kita bakal pakai kurikulum terstruktur dengan buku standar internasional. Kita bakal bedah tuntas 4 skill utama, lesen dan hören, serta schreiben dan sprechen alias praktik bicara langsung. Jadi lo nggak cuma hafal teori, tapi benar-benar bisa pakai bahasanya. Catat jadwalnya ya, kita bakal ada 30 pertemuan intensif setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kelasnya eksklusif banget, cuma buat 3-8 orang biar belajarnya makin fokus. Harganya cuma 2 juta rupiah untuk seluruh pertemuan. Nah, ini yang nggak bakal lo dapetin di tempat lain nih. Akses konsultasi tanpa batas. Lo bisa tanya apapun, kapanpun lewat WhatsApp dan gua ada di sana buat jawab langsung. Selain itu, lo bakal dapetin insider info seputar regulasi visa dan program Jerman terbaru. Jadi lo nggak cuma pinter bahasanya, tapi juga siap berangkat dengan info paling akurat. Siapa cepat, dia yang berangkat. Jangan lewatkan kesempatan ini, cek detail lengkapnya di link di deskripsi ya. Oh iya, khusus buat lo, ada trial kelas gratis di tanggal 24 dan 31 Januari. Slotnya terbatas, jadi buruan daftar. Nah, saatnya wujudkan rencana ke Jerman bareng-bareng ya. Sampai bertemu di kelas nanti. Bis bald, ciao! Dein Name? Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru ya. Semoga tahun ini semua yang susah bisa dimudahkan, terutama bagi lo yang ingin studi dan punya karir di Jerman. Wie geht's dir? Nama gue Damario Sujono. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. So herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue post video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Dan gue juga mau shout out dulu nih buat kalian-kalian yang udah dukung gue sejauh ini, yang udah subscribe, yang udah komen. It means a lot sih. Tanpa kalian, gue nggak bakal sampai di titik ini. Oke, jadi biar nggak buang waktu lo, semua sumber dan timestamp sudah gue taruh di bawah. Jadi gue tahu lo sibuk, jadi langsung aja cek bagian yang pengen lo tonton. Sebagai disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi ya teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Data yang ditampilkan mungkin bisa sedikit berbeda dari realitas sekarang, tergantung kapan kalian tonton video ini. Nggak cuma Ausbildung sih, basically kalau kalian mau pergi ke Jerman, karena di tahun 2026 ini banyak perubahan yang terjadi. Nah, yang pertama adalah reformasi upah minimum dan struktur kerja atau Arbeitsrecht. Perubahan paling mendasar yang dirasakan langsung oleh jutaan pekerja di Jerman pas tanggal 11 Januari 2026 kemarin adalah kenaikan upah minimum legal atau Mindestlohn dari 12,82 euro per jam menjadi 13,90 euro per jam. Kenaikan ini bukan sekedar penyesuaian angka, melainkan respon pemerintah terhadap inflasi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, untuk dampak domino dari kenaikan ini kerasa juga di sektor mini job nih, teman-teman. Batas penghasilan bulanan jadi naik menjadi 603 euro yang tadinya 538 euro. Hal ini dirancang biar pekerja paruh waktu atau part-time tetap bisa kerja dengan jumlah jam yang sama tanpa harus kehilangan status bebas iuran asuransi sosial mereka nih. Namun, yang lebih revolusionernya lagi nih teman-teman adalah implementasi penuh dari petunjuk transparansi gaji Uni Eropa. Jadi mulai 2026, budaya rahasia gaji di kantor-kantor Jerman akan mulai nggak ada nih. Jadi perusahaan kini wajib nyantumin rentang gaji dalam iklan dan lowongan kerja mereka. Selain itu, kandidat punya hak hukum untuk nolak atau ngejawab pertanyaan soal gaji mereka di perusahaan sebelumnya.
Ini adalah langkah besar sih menurut gue untuk menutup celah perbedaan upah antar gender yang selama ini masih jadi isu yang lumayan hangat sih di Jerman. Oke, yang kedua ini soal hak hukum penitipan anak dan kesejahteraan keluarga nih. Jadi mulai Agustus 2026, Jerman akan ngebuat yang namanya Ganztag-Anspruch atau hak hukum atas pendidikan dan pengasuhan seharian bagi anak-anak usia sekolah dasar. Jadi perubahan ini dimulai untuk anak-anak yang masuk kelas 1 SD pada tahun ajaran 2026 sampai 2027. Nah, pemerintah itu ngewajibin setiap negara bagian atau Bundesland untuk nyediain tempat penitipan selama 8 jam sehari atau 5 hari seminggu, termasuk selama masa liburan sekolah nih. Jadi, oke, tapi dengan pengecualian beberapa minggu tertentu ya. Nah, selain aspek pengasuhan anak, dukungan finansial keluarga juga diperkuat melalui kenaikan Kindergeld nih, menjadi 259 euro per anak per bulan, yang tadinya 250 euro. Ya, meskipun cuma naik 9 euro, tapi lumayan kan bisa ngasih anak jajan doner. Di sisi lain, batas pendapatan bebas pajak bagi mereka yang memiliki anak atau Kinderfreibetrag itu juga ditingkatkan signifikan nih, menjadi 9.756 euro. Kombinasi antara hak pengasuhan fisik dan bantuan finansial ini menurut gue sih nunjukin pergeseran fokus kebijakan ya. Jerman yang kini lebih proaktif dalam ngadepin tantangan demografi dan penurunan angka kelahiran dengan cara ngurangin beban logistik dan ekonomi buat keluarga muda nih. Gitu. Nah, ini menurut gue sih bisa jadi benefit buat lo kalau lo mau bawa istri atau anak untuk tinggal di Jerman. Yang ketiga itu adalah adanya transformasi digital dan regulasi perlindungan lingkungan nih. Jadi Jerman kan sering banget nih dikritik karena birokrasinya yang lambat dan kecintaan yang ibaratnya berlebihan lah sama kertas. Namun di tahun 2026 ini, kayak Jerman tuh berusaha untuk ngebuat semuanya serba digital. Jadi mulai 1 Januari 2026, seluruh pengadilan di Jerman diwajibkan untuk beralih sepenuhnya ke berkas elektronik atau e-akte lah. Kalau kita kan di Indonesia adanya e-paspor ya. Tapi ini e-akte. Jadi penggunaan dokumen fisik akan dihentikan secara bertahap sehingga memaksa para pengacara ibaratnya dan notaris untuk menggunakan sistem komunikasi elektronik secara penuh nih. Hal ini ya diharapkan Jerman sih dapat mempercepat durasi proses hukum di Jerman yang selama ini terkenal memakan waktu lama gitu. Buat kita orang Indonesia di Jerman sih semoga aja nggak dapat hal-hal yang nggak diinginkan ya, kayak dapat hukum atau apa segala macam gitu. Tapi di sektor perlindungan konsumen dan lingkungan, jadi Jerman itu juga akan menerapkan aturan ketat terhadap fenomena greenwashing gitu. Ini baru gue dengar juga sih gue. Jadi mulai September 2026 perusahaan dilarang keras menggunakan label ramah lingkungan, netral karbon, atau biodegradable jika klaim tersebut hanya berdasarkan skema kompensasi karbon, seperti menanam pohon di tempat lain, tanpa adanya pengurangan emisi nyata dalam proses produksi mereka nih. Jadi label-label gitu tuh, label-label lingkungan tuh harus didasarkan pada sertifikasi resmi yang diakui oleh pemerintah atau Uni Eropa. Jadi makin ketat aja nih kayaknya, sertifikasi gitu di Uni Eropa. Pelanggaran terhadap aturan ini juga dapat berujung pada denda ya, yang gede banget sih menurut gue. Setara dengan persentase tertentu dari omset global perusahaan. Gila, mainnya udah persentase ya. Jadi yang terakhir, itu mengikuti regulasi Uni Eropa, Jerman menetapkan mandat USB-C yang diperluas. Gitu. Jadi jika sebelumnya hanya HP saja yang memakai USB-C, mulai tanggal 28 April 2026 semua laptop baru dengan daya hingga 100 watt yang dijual di pasar Jerman itu wajib memiliki port pengisian daya USB-C. Jadi kebijakan ini tuh bukan hanya soal kenyamanan konsumen agar tidak perlu bawa banyak kabel, tapi juga merupakan bagian dari strategi pengurangan limbah elektronik atau e-waste secara masif. Diperkirakan ribuan ton limbah plastik dan logam dari kabel pengisi daya yang berbeda-beda dapat dikurangi setiap tahunnya.
melalui standarisasi ini, karena kalau kebanyakan kabel ya jadi bingung kan ya. Sama aja kayak lo kalau kebanyakan pilihan jadi bingung mau pilih yang mana gitu. Mau pilih Susi, Bella, atau Yanti. Namanya tuwir banget ya. Oke, ya, tapi itu. Yang keempat, ini itu ada reformasi hukum imigrasi dan kewarganegaraan nih, teman-teman nih. Ini juga penting nih, karena setelah perdebatan politik yang panjang di tahun 2025, kalau kalian ingat, tahun 2026 itu jadi tahun implementasi bagi aturan imigrasi yang lebih fokus. Pemerintah Jerman tuh nerapin penyesuaian undang-undang kewarganegaraan untuk mastiin integrasi yang lebih berkualitas. Meskipun prinsip kewarganegaraan ganda atau Mehrständigkeit tetap diperbolehkan ya, jalur naturalisasi yang dipercepat, jalur 3 tahun, kini diberikan persyaratan yang jauh lebih ketat. Karena pelamar tuh, kita-kita yang ada di Jerman, yang sudah lama tinggal di Jerman, kalau mau apply kewarganegaraan Jerman tuh harus bisa atau punya kemampuan bahasa Jerman minimal tingkat C1 dan memiliki catatan kontribusi sosial yang luar biasa atau prestasi profesional yang signifikan nih. Jalur standar naturalisasi kini dipatok kembali pada durasi tinggal minimal 5 tahun. Karena selain itu diperkenalkan juga sistem poin untuk tenaga kerja ahli atau Chancenkarte. Itu juga udah gue pernah bahas di video gue sebelumnya, yang lebih disempurnakan nih. Karena mulai tahun ini, 2026, Jerman memberikan prioritas lebih tinggi bagi pelamar yang memiliki keahlian di bidang teknologi hijau atau green energy, perawatan kesehatan, dan konstruksi digital gitu. Verifikasi terhadap ijazah luar negeri itu juga dipercepat nih melalui platform digital terpusat. Sehingga waktu tunggu yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan kini ditargetkan selesai dalam hitungan minggu aja nih. Which is itu good news ya buat kita yang atau kalian-kalian yang lagi nunggu feedback dari kantor imigrasi gitu. Namun di sisi lain pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap penyalahgunaan visa dan sertifikat bahasa nih, karena otoritas imigrasi kini memiliki akses lebih luas untuk memverifikasi keaslian dokumen melalui kerjasama internasional yang lebih erat. Dan ada juga sih ya kemudahan bagi pekerja asing yang kehilangan pekerjaan. Karena aturan baru di tahun ini, 2026, itu memberikan masa tenggang yang sedikit lebih fleksibel nih untuk mencari kerjaan baru sebelum izin tinggal mereka dievaluasi kembali. Gitu. Karena kita di sini kan nggak pernah tahu kan apa yang akan terjadi ke depan kan. Jadi menurut gue ini hal yang bagus sih. Punya waktu lebih gitu kalau ibaratnya hal itu terjadi. Gitu. Asalkan mereka punya catatan iuran asuransi sosial yang baik ya, kita bayar asuransi jangan sampai telat gitu. Nah, langkah-langkah ini tuh menunjukkan bahwa Jerman tetap menjadi negara imigrasi yang terbuka ya buat orang asing, terutama kita yang ada di Indonesia, namun penekanan yang jauh lebih kuat pada kualitas integrasi, penguasaan bahasa, dan kontribusi nyata terhadap ekonomi negara untuk menjaga stabilitas sosial dalam jangka panjang. Oke, itu yang keempat. Nah, yang kelima itu adalah reformasi asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit nih. Karena tahun 2026 ini menandai pergeseran besar dalam fokus sistem kesehatan di Jerman. Dari yang awalnya dari awalnya yang bersifat kuratif atau mengobati menjadi lebih preventif nih. Ini menurut gue keren banget. Karena salah satu perubahan hukum yang paling menonjol adalah perluasan hak atas screening kesehatan gratis yang ditanggung oleh asuransi kesehatan publik atau Gesetzlich. Mulai April 2026, peraturan baru mewajibkan penyediaan program screening kayak contohnya kanker paru-paru secara nasional menggunakan CT dosis rendah bagi warga yang berusia 50 hingga 75 tahun yang memiliki riwayat merokok berat. Gitu. Jadi, selain aspek medis, terdapat juga perubahan beban finansial bagi pemegang asuransi nih. Oke, kalian mungkin agak nggak akan suka dengan hal ini, tapi beritanya itu adalah batas pendapatan untuk iuran asuransi atau Beitragsbemessungsgrenze mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jadi untuk asuransi kesehatan dan asuransi perawatan, Pflegeversicherung,
batasnya itu naik jadi 77.400 euro per tahun. Artinya pekerja dengan pendapatan tinggi akan melihat potongan iuran kesehatan yang lebih besar pada slip gaji, karena hal ini dilakukan untuk menambah defisit anggaran kesehatan nasional nih yang membengkak akibat penuaan populasi di Jerman dan meningkatnya biaya teknologi medis. Di sisi lain, sistem rekam medis elektronik atau EPA, Elektronische Patiëntenakte, kini menjadi standar wajib bagi seluruh warga, kecuali jika pasien secara aktif menolak. Gitu. Semua riwayat medis, resep obat, dan hasil laboratorium akan tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh dokter manapun yang merawat pasien tersebut. Gunanya apa sih? Karena menurut Jerman, gunanya itu untuk menghindari kesalahan pengobatan dan pengulangan tes yang tidak perlu. Jadi ibaratnya kayak satu source lah gitu tentang data dan riwayat kita. Menurut gue itu bagus ya, asalkan nggak disalahgunakan gitu. Karena Jerman juga menurut gue sangat concern dengan data privacy gitu. Itu yang kelima. Yang keenam itu hukum energi bangunan dan efisiensi properti nih. Ini sektor properti di Jerman menghadapi tekanan regulasi yang semakin ketat melalui pembaruan Undang-Undang Energi Bangunan atau Gebäudeenergiegesetz. Ini sedikit informasi aja buat kalian karena yang gue baca, karena yang mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026. Karena fokus utama dari hukum ini itu adalah percepatan transisi pemanas ruangan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Bagi pemilik rumah, ini berarti setiap penggantian sistem pemanas baru wajib menggunakan setidaknya 65% energi terbarukan, seperti pompa panas atau koneksi jaringan pemanas listrik. Dampak hukum ini cukup berdampak besar bagi pasar sewa nih, karena mulai 2026 pembagian biaya emisi karbon CO2 Abgabe antara penyewa dan pemilik rumah menjadi lebih transparan dan berbasis performa energi bangunan. Pemilik rumah yang memiliki bangunan dengan efisiensi energi buruk wajib menanggung proporsi biaya karbon yang lebih besar dibandingkan dengan penyewa. Hal ini dirancang sebagai insentif hukum agar pemilik properti segera melakukan isolasi termal, modernisasi sistem energi, ya basically gantilah itu pemanas lu, jangan pakai yang lama, pakai yang baru ibaratnya gitu pada bangunan mereka. Meskipun ya aturan ini menambah beban administratif bagi pemilik properti, tapi secara jangka panjang sih Jerman menganggap kebijakan ini bertujuan untuk melindungi penyewa dari lonjakan harga energi fosil dan membantu Jerman mencapai target netralitas iklim pada tahun 2045 gitu. Kalau 2025 Indonesia emas. 2050 Indonesia emas gitu. Transformasi ini bisa mengubah sektor perumahan Jerman menjadi lebih futuristik, namun juga lebih kompleks secara regulasi dan pembiayaan nih. Oke, yang keenam. Dan yang terakhir, ini juga penting buat kalian yang mau pergi Jerman. Kalau kalian pernah dengar Deutschlandticket, jadi Deutschlandticket atau tiket transportasi umum nasional, unfortunately bakal naik dari 58 menjadi 63 euro per bulan per 1 Januari 2026. Ya naiknya lumayan sih 5 euro, tapi ya berasa kan kalau misalnya kita punya budget yang dulunya 58 tapi tiba-tiba jadi berubah jadi 63. Ya main berasa sih menurut gue, tapi ya it is what it is. Memang perubahan hukum di tahun 2026 ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan bagi warga lokal ataupun internasional di Jerman, terutama untuk kita orang Indonesia yang ada di Jerman nih. Nah, ini juga bisa jadi bahan pertimbangan lo nih. Kalau lo mau pindah ke Jerman dan tinggal di sini, semoga informasi tersebut bisa ngebantu kalian untuk memikirkan untuk pergi ke Jerman atau untuk mempersiapkan sebelum pergi ke Jerman gini. Oh iya, dan tulis juga di kolom komentar kalau lo tahu perubahan hukum di Jerman di tahun 2026 yang belum gue mention nih. Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa jadi forum, bisa ngasih tauin juga ke yang lain.
Intinya dimanapun kita berada, wajib banget aware sama soal perubahan kebijakan, biar bukan hanya nguntungin pemerintah aja, tapi juga nguntungin buat kita di masa depan. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Oh ya, tulis juga di kolom komentar ya, kalau lo pengen request tema tertentu seputar Jerman. Semoga informasi yang gue kasih ke kalian bermanfaat dan ya bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk pergi ke Jerman gini. Oh ya, gue juga pengen ngasih tauin kalau gue ngebuka YouTube membership, join juga ya YouTube membership gue di channel ini untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman gini. Udah lebih dari 80 modul tersedia di berbagai level gitu. Itu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.